Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang algoritma first come first serve atau FCFS. Tapi sebelum itu saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nur Aini dengan NIM 241011085 dari kelas IKA 24C Prodi Ilmu Komputer angkatan 2024. Nah, adapun pengertian algoritma first come first serve adalah algoritma penjadwalan paling sederhana yang bekerja dengan cara mengeksekusi proses berdasarkan urutan kedatangannya ke dalam sistem. Proses yang datang lebih awal akan diproses lebih dahulu dan setiap proses dijalankan sampai selesai tanpa dapat dihentikan oleh proses lain atau non-preemptive. Algoritma ini banyak digunakan sebagai konsep dasar dalam sistem operasi, manajemen antrian, dan simulasi pelayanan karena mudah dipahami dan diimplementasikan meskipun dapat menyebabkan waktu tunggu yang panjang jika proses awal memiliki waktu durasi yang lama. Adapun karakteristiknya yaitu berdasarkan urutan kedatangan. Proses dijalankan sesuai dengan waktu kedatangan atau arrival time. Proses yang datang lebih dahulu akan dieksekusi terlebih dahulu. Yang kedua yaitu non-preemptive. Setelah proses mulai dieksekusi, proses tersebut tidak dapat dihentikan sampai selesai meskipun ada proses lain yang datang. Yang ketiga menggunakan satu antrian atau QW. Semua proses disimpan dalam antrian tunggal dan dieksekusi secara berurutan dari depan ke belakang. Yang keempat yaitu tidak menggunakan prioritas. Algoritma FCFS tidak mempertimbangkan tingkat kepentingan atau prioritas proses. Yang kelima, tidak mempertimbangkan waktu eksekusi. Lama waktu proses atau burst time tidak memengaruhi urutan eksekusi, sehingga proses yang lama bisa menyebabkan proses lain menunggu lama. Yang keenam yaitu sederhana dan mudah diimplementasikan. FCFS memiliki struktur yang sederhana sehingga sering digunakan sebagai algoritma dasar dalam pembelajaran sistem operasi. Yang ketujuh, berpotensi menimbulkan konvoy efek. Jika proses pertama memiliki waktu eksekusi yang panjang, proses lain akan ikut tertunda, menyebabkan penurunan efisiensi sistem. Karakteristik ini membuat FCFS mudah dipahami namun kurang optimal untuk sistem yang membutuhkan efisiensi waktu tunggu. Nah, selanjutnya itu keuntungan. Keuntungan dari FCFS yaitu sederhana dan mudah diimplementasikan karena algoritma ini mudah dipahami, hanya mengikuti urutan kedatangan proses. Yang kedua yaitu adil berdasarkan waktu kedatangan. Setiap proses dilayani sesuai urutan masuk sehingga tidak ada proses yang dilewati. Yang ketiga yaitu tidak memerlukan perhitungan kompleks karena FCFS tidak membutuhkan perhitungan prioritas atau estimasi waktu eksekusi. Yang keempat yaitu overhead sistem rendah, bersifat non-preemptive, tidak terjadi pergantian proses yang sering atau context switching. Adapun kekurangannya itu yang pertama, waktu tunggu bisa sangat lama. Proses yang datang belakangan harus menunggu proses sebelumnya selesai, terutama jika proses awal berdurasi panjang. Yang kedua yaitu terjadi konvoy efek. Proses dengan waktu eksekusi singkat harus menunggu proses panjang di depan antrian sehingga efisiensi menurun. Yang ketiga yaitu kurang efisien untuk sistem multiprogramming. Pemanfaatan CPU menjadi tidak optimal ketika proses 1 menunggu proses panjang. Yang keempat yaitu tidak cocok untuk sistem real time. FCFS tidak dapat menjamin batas waktu penyelesaian proses atau deadline. Yang kelima yaitu respons sistem lambat, tidak cocok untuk sistem interaktif karena pengguna harus menunggu lama untuk mendapatkan respon. Secara umum, algoritma FCFS cocok untuk sistem sederhana, tetapi kurang efektif untuk sistem membutuhkan kecepatan efisiensi tinggi. Nah, selanjutnya itu ada contoh soal. Adapun soal pertama yaitu tentukan urutan eksekusi proses berdasarkan algoritma FCFS. Yang kedua, menghitung waktu completion time, waiting time, dan turnaround time. Yang ketiga, menghitung rata-rata waiting time dan turnaround time dari seluruh proses. Nah, untuk soal pertama, menghitung urutan eksekusi proses berdasarkan prinsip FCFS, yaitu yang datang lebih dahulu akan diproses terlebih dahulu, maka urutan eksekusinya tentu saja dimulai dari P1, P2,
P3 lalu P4. Nah, untuk soal kedua yaitu mencari completion time, turnaround time, dan waiting time-nya. Nah, untuk mencari ketiga tersebut, kita buatkan Gantt chart-nya terlebih dahulu. Nah, di Gantt chart ini dimulai dari P1 dimulai diproses di waktu 0 dan selesai di waktu 5. Lalu P2 dimulai dari waktu 5 dan selesai di waktu 8. P3 dimulai dari waktu 8 dan selesai diproses di waktu 16. Lalu P4 dimulai proses dari waktu 16 dan selesai di 22. Jadi completion time-nya yaitu 5, 8, 16, dan 22. Selanjutnya untuk mencari turnaround time-nya, kita gunakan rumus completion time dikurang arrival time. Jadi completion time-nya yaitu 5 dikurang arrival time yaitu 0. 5 dikurang 0 sama dengan 5. Lalu 8 dikurang 1, 7. 16 dikurang 2, 14. 22 dikurang 3 yaitu 19. Lalu selanjutnya itu mencari waiting time-nya. Untuk mencari waiting time digunakan rumus turnaround time dikurang burst time. 5 dikurang 5 sama dengan 0. Lalu 7 dikurang 3, 4, 14 dikurang 8, 6, 19 dikurang 6 sama dengan 13. Jadi completion time-nya itu 5, 8, 16, dan 22. Turnaround time-nya 5, 7, 14, 19. Dan waiting time-nya itu 0, 4, 16, dan 13. Dan soal ketiga yaitu mencari rata-rata waiting time dan rata-rata turnaround time-nya. Digunakan rumus dijumlahkan semua waiting time lalu dibagi dengan 4. Jadi 0 ditambah 4 ditambah 16 ditambah 13 dibagi dengan 4, hasilnya 5,75. Dan rata-rata turnaround time-nya itu 5 ditambah 7 ditambah 14 ditambah 19 dibagi 4, hasilnya itu 11,25. Sekian dari video presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.